Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas salah satu distribusi Linux yang paling menarik di akhir tahun 2022. Ini adalah Ubuntu 22.10 dengan nama kode Kinetic Kudu. Ya, Ubuntu menggunakan penamaan huruf A, B, C, D dan seterusnya. Sekarang Kinetic Kudu, dulu pernah K juga namanya Karmic Koala, tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan ini adalah salah satu rilis Ubuntu yang paling menarik yang pernah saya coba, yang saya ikuti selama ini, karena membawa perubahan yang cukup signifikan bahkan dibandingkan dengan versi 2204 LTS dengan nama kode Jammy Jellyfish yang sudah saya review sebelumnya. Baik, kita cek terlebih dahulu. Versi Ubuntu 22.10 yang saya coba di video ini masih beta karena saya merekamnya di 2 Oktober. Sementara Ubuntu 22.10 nanti akan rilis resmi di akhir Oktober. Jadi kalau Anda menonton video ini setelah Oktober ya, Anda bisa mendownload Ubuntu 22.10 yang versi officialnya, dan seharusnya tidak terlalu banyak berbeda dibandingkan dengan versi beta. Yang pasti misalnya nanti di beta ini ada bug, maka di versi rilisnya seharusnya itu sudah teratasi. Dan kalau Anda tertarik untuk mendownload Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu ini, di releases.ubuntu.com/22.10 Anda bisa mendownload file ISO-nya secara langsung, file ISO atau menggunakan torrent-nya. Ukuran file ISO-nya ketika di-download ya kisaran 3,8 GB, yang mana ini ukuran file ISO standar Ubuntu selama ini. Ketika sudah menggunakan GNOME, ukurannya ya kisaran 3,8 GB. Lalu ya kita cek saja dari distrowatch.com untuk mengetahui status aplikasinya seberapa baru. Ketika saya rekaman video ini memang yang tampil di distrowatch.com masih snapshot Kinetic 1 Oktober 2022, belum yang final. Jadi nanti kalau final tulisannya di sini 22.10 Kinetic. Tapi fokus kita tidak di sana. Kita akan melihat ada banyak tulisan yang berwarna hijau, dan di sini ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita bahas. Yang pertama, Ubuntu 22.10 sudah menggunakan kernel 5.19. Ini sudah lompat dari versi sebelumnya 5.15 yang ada di Jammy Jellyfish, meskipun memang belum sempat menggunakan kernel 6.0 karena Linux kernel 6.0 baru akan dirilis di medio Oktober ini. Jadi untuk kejar tayang menggunakan kernel 6.0 tentu saja tidak cukup waktunya. Jadi barangkali kita akan mendapati kernel 6. Sekian di Ubuntu ya di versi 23.04 tahun depan. Kemudian selain kernelnya sudah 5.19 yang otomatis membuat dukungan terhadap hardware terkini lebih bagus, Ubuntu sekarang sudah menggunakan GNOME terbaru 43 ya, warna hijau berarti paling baru. Jadi meskipun secara aspek visualnya nanti kelihatannya sama saja dengan Ubuntu versi sebelumnya, tapi di belakang layarnya agak sedikit berbeda. Oke, fokus kita di sini hanya melihat aplikasi-aplikasi yang baru seperti apa, dan kita cek user interface-nya. Selain wallpaper yang baru Kinetic Kudu sejenis antelope dari Afrika, di sini activity masih sama. Kita bisa mengakses activity, di bagian tengah kita bisa mengakses notification dan kalender, dan di sebelah kanan ini yang paling kelihatan. Yang pertama ada quick setting. Ya, pengaturan settingnya sekarang agak berbeda dari versi Ubuntu sebelumnya. Sekarang sudah mengadopsi yang ada di GNOME 43. Jadi ketika kita ingin mengakses suatu nilai, misalnya power saver kita ganti, ya tinggal kita klik saja. Night light kita aktifkan atau nonaktifkan, tinggal langsung kita klik, dan tampilan wired connection misalnya, ini window baru akan muncul di atasnya window yang lama. Lalu di sebelah kiri atas ada akses langsung terhadap power. Di sini ada, ya kita cek saja ya, akses power. Jadi dia akan membuka setting power. Kemudian di sini ada akses terhadap screenshot. Oke, dan screenshotnya di sini sudah bagus karena bisa selection screen window baik screenshot maupun screencast. Jadi ini sudah tidak kalah dibandingkan dengan yang ada di pin. Kemudian akses langsung ke setting, akses langsung ke power off. Tampilannya seperti ini, ada di sebelah kanan, tidak lagi tampil di tengah yang ya
tentu yang seperti ini lebih bagus. Kemudian akses dark mode, light mode juga bisa langsung dilakukan dari sini. Jadi ganti suasana bisa Anda lakukan dengan sangat mudah. Ya, kembali ke light mode. Kemudian dari sisi pengaturan, atau ya kita cek saja versi GNOME-nya dulu di bagian about. Ubuntu dengan logo barunya seperti ini, memori yang ada yang terpakai di VirtualBox saya 3,8 GB, Core i5, OS name Ubuntu Kinetic, masih development branch, 64 bit, GNOME versinya 43, windowing sistemnya yang aktif di VirtualBox ini X11, tapi tentu sudah support Wayland juga, virtualisasi, dan karena dijalankan di VirtualBox jadi barangkali secara tampilan mungkin agak sedikit macet-macet sedikit gitu, karena ya seperti itulah tipikal yang ada di VirtualBox. Tapi kalau ini dijalankan di sistem live atau live USB atau diinstal langsung ke komputer tentu akan lebih smooth lagi. GNOME 43 yang paling kelihatan dari sisi user interface seperti ini. Kemudian kita cek aplikasi yang ada di sini, ini juga beda. File Manager Nautilus yang ada di GNOME 43 ini juga sudah baru ya, kita cek versi 43 yang baru, di mana yang sekarang lebih responsif. Jadi kalau ini kita kecilkan ukurannya ya, maka sidebarnya akan tersembunyi layaknya aplikasi Android semacam itu. Meskipun kalau saya pribadi tidak akan menggunakan tampilan sekecil ini sih, tentu akan lebih banyak ke mode full. Kemudian untuk akses ya, ini mengurutkannya, kalau yang ini untuk preferences dan sebagainya. Untuk icon size di sini, karena saya seringnya mengubah icon size menjadi 50%, di sini sudah tidak ada lagi tulisan 50%, 66% dan sebagainya, langsung zoom out, zoom in. Oke, kemudian bisa kita ganti jadi list view, dan ini satu yang berbeda dari versi sebelumnya. Jarak antara folder satu dengan folder yang lain sekarang lebih kelihatan. Jadinya kalau kita mau memblok beberapa folder misalnya, ini bisa kita lakukan dari sini. Seingat saya kalau dulu tampilannya sangat mepet, sehingga kalau mau blok ya harus ya manual, diklik, kontrol, pilih sebagainya. Oke, jadi ini sudah sangat memudahkan, sudah sangat intuitif untuk digunakan sehari-hari dari sisi file manajernya. Oke, Nautilusnya sudah baru. Kemudian di daftar aplikasi ya, yang bisa kita akses dengan menekan tombol show application atau dengan pencet tombol super, tombol gambar Windows di keyboard 2 kali. Ini akan tampil deretan aplikasi-aplikasi bawaan Ubuntu yang ukurannya 3,8 GB itu. Perlu saya ceritakan juga, ketika saya mereview Ubuntu Jammy Jellyfish 2204, icon yang tampil di sini kecil, tidak proporsional. Tapi ketika sudah ada update 2204.1, ikonnya sudah normal seperti ini. Dan sekarang di 22.10, untungnya tampilannya juga sudah normal. Kemudian Anda bisa berpindah ke desktop sebelah kanan atau kiri dengan diklik, atau bisa juga dengan kontrol ALT panah kanan, panah kiri. Jadi workflow-nya sekarang sudah konsisten ke kanan, layaknya GNOME pada umumnya. Oke. Secara sekilas aplikasi yang ada di sini nyaris tidak berbeda dengan versi Ubuntu yang ada sebelumnya, Jammy Jellyfish atau yang lain. Ya, karena GNOME-nya sekarang juga sudah baru, paling dari sisi internalnya ada yang baru. Tapi ternyata di sini ada beberapa aplikasi yang cukup berbeda. Yang pertama, mungkin kita cek dari yang sama dulu saja ya. Di sini additional driver sama, IL Riot Solitaire, kalender, Gparted ini masih sama. Kemudian untuk LibreOffice, tentu saja ini LibreOffice yang baru. Oke, LibreOffice kita cek saja salah satu, LibreOffice Start Center, LibreOffice Community. Ini versinya sudah versi 7.4 kalau tidak salah ya, 7421 Linux 5.19. Oke, sudah sangat baru. Dan seperti biasa di sini, meskipun LibreOffice-nya sudah baru tapi belum ada Microsoft Font, jadi Anda bisa menambahkan Microsoft Font-nya nanti secara terpisah.
Tapi kesan pertama kalau membuka LibreOffice di Ubuntu itu tampilannya memang clean ya, meskipun kelihatannya LibreOffice sama saja di berbagai distro Linux, tapi kalau di Ubuntu rasanya di laptop saya khususnya ini lebih nyaman di mata. Oke, itu LibreOffice yang baru, sisanya hampir sama. Kemudian terminal ini masih menggunakan GNOME terminal, tapi sudah yang baru ya, fungsional iya, meskipun ada something yang menurut saya perlu bisa dioptimalkan lagi, terutama dari sisi color theme-nya, karena saya biasa menggunakan Deepin yang color theme-nya defaultnya itu sudah sangat banyak dan variatif ya. Saya tentu berharap di sini color scheme-nya bisa lebih variatif seperti itu, tapi it's okay. Ini salah satu terminal yang punya karakter warnanya Ubuntu banget ya, seperti itu. Oke, kemudian di utility ini masih sama seperti biasa, dokumen viewer, archive manager. Kemudian karakter ini aplikasi favorit untuk menambahkan smiley dan emotion, daripada kita browsing mencari emoji atau gambar-gambar untuk chatting dan sebagainya, kita sudah bisa mengaksesnya dari sini, tinggal diklik kemudian copy karakter, maka ini bisa dikopikan ke bahkan ke dalam terminal sekalipun. Oke, kemudian LibreOffice Start, Mahjong, Main, Chess untuk webcam, power statistik, Lemina, Rhythm Box. Rhythm Box ini bawaannya GNOME, jadi memang spesifik ada di GNOME. Dulu pertama kali saya mengenal Linux ya tahunya Rhythm Box, jadi ini bisa dikatakan music player favorit saya. Selain musik, jika dia connect ke internet juga bisa menjalankan podcast, kemudian radio online juga bisa, jadi cukup fungsional. Lalu Shotwell untuk menampil gambar, untuk menambahkan aplikasi baru, software update, software updater, start application, start up disk creator, sudoku, transmission untuk mendownload torrent. Nah, di sini ada yang berbeda. Yang pertama, GNOME To Do untuk menambahkan to do list sudah tidak ada. Kemudian text editor gedit juga sudah tidak ada dan digantikan dengan text editor baru yang namanya text editor. Dan ini text editor yang sangat fungsional. Ini sudah saya custom sebelumnya. Aslinya tampilan awalnya tidak seperti ini. Kalau baru dijalankan pertama kali, dia sangat clean dan minimalis. Ya, jadi hanya seperti ini. Saya membuat script Python check.py print hello ya, karena dia membaca ini script Python. Di sini tulisan print warna biru, kemudian stringnya warna hijau. Awalnya tampilannya seperti ini, minimalis, dan saya suka yang minimalis seperti ini. Dan ketika membutuhkan penampilan atau menampilkan line number ya, tinggal kita tampilkan sehingga bisa kita tambahkan kode berikutnya dengan lebih intuitif. Lalu kalau butuh right margin ya, di sini karena kodenya pendek tidak kelihatan sih. Lalu text wrapping, document type ini bisa diganti sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Dari yang awalnya simple seperti ini, kalau kita membutuhkan tampilan yang lebih profesional lagi barangkali sesuai dengan mood kita, juga bisa kita ganti color scheme-nya, dan bawaannya sudah cukup banyak. Jadi yang seperti ini yang saya harapkan muncul di terminal juga, tapi ya lumayan lah sudah muncul di text editor. Dan ini sudah ada di Fedora sebelumnya, tapi baru muncul di Ubuntu ya kali ini. Display grid pattern nanti akan tampil kotak-kotak, highlight current line-nya, nanti baris yang sedang bekerja akan di highlight. Kemudian display overview map, ini akan tampil map yang ada di sebelah kanan atas seperti yang biasa tampil di Sublime Text atau di Visual Studio Code. Jadi ini untuk coding tentu akan menyenangkan untuk digunakan dan support tab juga. Oke, ya minimal seperti inilah untuk menuliskan skrip sederhana, belajar coding awal C++ dan yang lain-lain tentu saja sudah sangat cukup. Ini text editornya. Oke, kemudian dari sisi aplikasi lain yang menarik tentu saja dari aspek personalisasinya. Di sini kalau kita akses setting kemudian ke appearance,
Ya, mode default dark, kemudian color ini sudah ada dari Ubuntu yang kemarin-kemarin. Kemudian untuk wallpaper di sini wallpapernya menurut saya sudah fresh. Ada 1 2 3 4 5 6 wallpaper yang spesifik Kinetic Udo, kemudian 2 wallpaper pemandangan yang seingat saya di Jammy Jellyfish tidak seperti ini tampilannya, dan kita bisa melakukan customisasi dengan sangat mudah di sini. Sudah tidak kalah dibandingkan distro Linux yang lain. Misalnya saya ubah dark, kemudian colornya saya ubah ini biar kelihatan ya, awalnya seperti ini, lalu kalau saya ganti colornya menjadi biru misalnya ya, maka color aksennya ada di sini juga berubah expected seperti biasanya, dan di sini pun kita bisa mendapatkan ya icon-icon yang ada juga ikut berubah. Oke, jadi nuansanya dapat. Oke, seperti itu. Kemudian untuk background ya, wallpaper hero nya seperti ini, dan kalau mau kita bisa mengakses wallpaper yang lain ya seperti ini, dan barangkali ini yang paling menarik selain hero wallpapernya ya, seperti itu. Kemudian dari pengaturan yang lain, pengaturan desktop yang lain tentu bisa kita lakukan juga di sini. Desktop icon, untuk menampilkan desktop icon yang ada di sini, kita bisa mengatur ukuran awalnya normal atau large atau tiny atau small. Show personal folder, kalau ini dinonaktifkan maka nanti home-nya tidak akan tampil. Kemudian dock yang sebelah kiri ini bisa kita atur auto hide. Jadi kalau auto hide nanti sebuah window full screen ya dia akan tersembunyi. Lalu modelnya panel mode, dia akan memenuhi layar, tapi kalau misalnya dinonaktifkan ya dia akan menjadi dock ala macOS di sebelah kiri. Lalu tentu saja kita bisa mengganti icon size-nya dari yang awalnya 48, kalau dirasa terlalu besar ya bisa kita kecilkan sesuai dengan preferensi kita atau sesuai dengan ukuran monitor kita. Position on screen bisa kita ganti, defaultnya di sebelah kiri, bisa kita ganti di bottom atau right. Lalu configure dock behavior ya, kalau kita tidak mau menampilkan unmounted volume ya di sini centangnya dibuang saja. Show trash bisa dinonaktifkan juga. Oke, jadi secara personalisasi tentu saja untuk sebuah desktop environment GNOME ini sudah sangat dapat, jadi bisa bersaing dengan desktop environment yang lain. Oke, secara keseluruhan settingnya seperti ini untuk multitasking. Nah, di sini juga ada hot corner, active screen edge dan sebagainya, dan ketika kita mengakses activity sekarang tampilannya jadi spread seperti ini. Ya, saya tidak terlalu ingat di Jammy Jellyfish seperti ini atau tidak, tapi di referensi yang saya baca ini sekarang sudah spread, jadi lebih bagus tampilannya, bisa kita akses dengan lebih mudah tentunya. Oke, sejauh ini meskipun versinya masih beta, tapi saya rasakan tampilannya cukup stabil di perangkat yang saya uji coba ini. Meskipun dalam mode virtual RAM-nya saya berikan 3,8 GB, meskipun dengan keterbatasan display grafiknya, tapi saya rasa ini cukup smooth, dan tentu saja ini akan bisa jadi pertimbangan untuk Anda. Nah, ini satu penemuan ini. Tadi ukuran ikonnya tidak seperti ini. Ini barangkali karena tadi saya mengubah ukuran docknya, ikonnya ini tidak ikut refresh. Ya, entah bug atau memang features ya, kita coba saja. Kalau misalnya docknya nanti diubah ke standar, apakah ya berarti memang akan lebih responsif seperti itu, meskipun secara ukuran tidak sesempurna itu di laptop yang saya miliki karena resolusinya terbilang standar saja. Tapi kalau Anda menggunakan monitor yang lebih besar 20 inch misalnya, tentu hal seperti itu tidak akan jadi masalah. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru, nah di sini Ubuntu masih konsisten dengan Snap. Jadi untuk Anda yang
ya alergi dengan Snap, ya bersabarlah, karena di sini Mozilla Firefox jelas sudah pakai Snap. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru juga sudah ada dukungan Snap-nya. Jadi kalau dari terminal kita ketikkan Snap, ya di sini Snap sudah tersedia, bisa menginstal aplikasi baru dengan sudo snap install misalnya Inkscape, ya seperti itu. Tapi seperti biasa Snap ukurannya agak lebih besar daripada yang normal. Kemudian kalau mau versi aplikasi yang apt, ya bisa dengan sudo apt install Inkscape. Tapi di sini di versi beta yang saya coba, di sini masih unable to locate karena statusnya masih beta barangkali. Karena kalau dijalankan sudo apt update, nah di sini masih ada beta dan hanya seperti ini saja. Nah, termasuk NeoFetch karena masih beta, dia masih unable to locate. Tapi harusnya NeoFetch ya jelas ada, tapi karena masih beta. Kalau Anda menonton video ini setelah versi rilis resmi, harusnya ini tidak jadi masalah. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru lainnya, kita bisa menggunakan Ubuntu software yang sudah ada by default, dan ini cocok untuk Anda yang ingin menambahkan aplikasi baru tanpa harus membuka terminal. Ya, pastikan koneksi internetnya lancar karena akan ada proses download software katalog. Ya, prosesnya cukup lama sebenarnya, tapi kalau koneksinya cepat ya akan cepat juga hasilnya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah tampil, dan di sini explore install updates sudah ada, termasuk editor's choice, aplikasi-aplikasi populer, OBS Studio, game, Spotify, sudah ada RetroArch, termasuk kategori-kategori yang barangkali akan Anda explore lebih lanjut sudah ada di sini. Secara tampilan rapi, ya tentu tidak se-perfect Apple App Store barangkali, ini masih baru kalau dibandingkan dengan itu. Tapi untuk kebutuhan kita sehari-hari, menambahkan aplikasi baru dengan tanpa membuka terminal pun tidak masalah, bisa kita lakukan menggunakan Ubuntu software ini. Oke, kemudian sering saya sampaikan kalau Ubuntu itu sangat cocok untuk digunakan oleh programmer, ya karena workflow-nya cukup cocok kalau dipakai oleh programmer. Dan kita cek saja di sini sudah ada compiler apa saja yang tersedia. Untuk Python 3 sudah ada 3.10. Oke, untuk Ruby tidak ada biasa, C tidak ada, G++ tidak ada. Kemudian Perl ya pasti ada, Perl 5.34 sudah sangat baru. Kemudian yang lain-lain berarti perlu kita install secara manual. Vim pun belum ada, hanya ada V biasa. Tapi tentu saja itu bisa dijadikan pilihan kalau Anda ingin menginstal aplikasi-aplikasi atau compiler yang Anda butuhkan, tinggal disesuaikan. Karena berarti di sini fokusnya adalah Ubuntu mengemas tampilan GNOME 43 dengan sebagus mungkin dengan paket yang ya standar, dan nanti bisa Anda tambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini masih versi beta, dan kalau Anda mendownload yang sudah versi rilis resmi nantinya dan Anda tertarik untuk menginstalnya, Anda bisa menginstal Ubuntu dengan Ubiquiti dengan cara yang sama seperti yang ada di Ubuntu versi-versi sebelumnya. Jadi proses instalasinya akan sangat mudah. Yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda menginstal distribusi Linux apapun, pastikan Anda backup datanya. Ya, baik penting atau tidak penting, sediakan saja hard disk eksternal atau SSD eksternal untuk membackup datanya. Kalau ketika proses instalasi terjadi sesuatu, jangan sampai data Anda hilang seperti yang terjadi di saya tahun lalu. Ya, untuk instalasi sama seperti biasanya, jadi saya close saja. Dan mungkin seperti itu saja review saya tentang Ubuntu 22.10 Kinetic Udo. Masih versi beta, tapi versi resminya nanti akan menarik semenarik ini. Ini beta saja sudah sangat menarik untuk digunakan, dan ini akan cocok untuk digunakan oleh Anda yang barangkali baru belajar tentang Linux, atau Anda mencari distribusi Linux yang paling support dengan hardware-hardware terbaru. Ya, Ubuntu bisa menjadi salah satu opsi yang Anda pertimbangkan.
Untuk audionya sudah menggunakan Pipewire, mesanya sudah baru, ada Wayland di sini, dan tentu saja aplikasi-aplikasinya sudah sangat baru, GNOME 43 juga. Baik, begitu saja. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.